Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Musafa Studio. Pada video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan yang ada di WA biasa atau WA standar dengan WA bisnis. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa WA itu punya dua versi, yaitu versi standar yang pertama dan kemudian dikembangkan ke WA bisnis. Secara tampilan awal, WA biasa maupun WA bisnis itu memiliki tampilan yang hampir sama, yaitu ada chat, status, kemudian panggilan. Di WA bisnis juga begitu ya, sama, ada chat, status, panggilan. Nah, yang membedakan antara WA biasa dengan WA bisnis itu bisa kita lihat ketika kita klik titik 3 di sebelah kanan atas ya. Itu kalau di WA biasa hanya ada grup baru, siaran baru, perangkat tertaut, pesan berbintang, dan setelan. Tapi kalau yang di WA bisnis ini ketika kita klik di situ akan kita lihat ada beberapa tambahan fitur bisnis sama label. Nah, akan kita bahas secara detail nanti ya di video-video selanjutnya bagaimana kita memanfaatkan fitur-fitur itu. Namun di sini akan saya bahas secara sekilas fitur tambahan yang diberikan oleh WA bisnis yang semuanya tertulis terangkum di fitur bisnis ini. Yang pertama adalah profil bisnis. Profil bisnis ini di WA bisnis diberikan lebih detail lagi, di mana di situ terdapat foto profil, nama profil atau nama bisnis kita ya, kemudian deskripsi, kemudian kategori bisnis kita itu termasuk kategori apa, misalkan layanan otomotif, pakaian, seni hiburan, kecantikan, pendidikan, event organizer ataupun yang lainnya. Nanti kita tinggal pilih sesuai dengan bisnis yang kita geluti. Kemudian di situ juga ditambahkan alamat yang lebih detail ya, dan difasilitasi dengan Google Maps sekalian, sehingga konsumen kita atau relasi kita ketika mau datang ke tempat kita, ke kantor kita atau ke toko kita, itu bisa dengan mudah mencarinya. Selain itu juga ditambahkan dengan jam kerja, kapan kita buka, kapan kita tutup, jam berapa kita bukanya. Nah, ini juga ada. Ini nanti terkait dengan orang yang pengen mengirimkan WA. Kalau WA-nya di luar jam kerja, maka nanti ada balasan yang bisa dikirim secara otomatis. Di situ juga difasilitasi alamat email, kemudian alamat website kita. Ini profil bisnis. Sedangkan kalau di WA biasa, profil bisnis itu hanya sangat simpel sekali ya. Bisa kita lihat profil kita itu paling hanya gambar, kemudian nama, info, dan nomor telepon. Ini perbedaannya dengan profil yang ada di WA bisnis ya. Kemudian fitur yang kedua yaitu katalog. Nah, katalog ini bisa kita bilang sebagai toko online kita di WA. Sehingga kalau kita itu punya produk-produk yang kita jual, maka produk-produk itu bisa kita taruh di sini seperti toko online begitu. Sehingga ketika orang mau beli itu tinggal melihat di katalog mana yang mau dibeli, itu kemudian mereka bisa pilih dan bisa detail. Baik itu nama produknya, kemudian harganya berapa, deskripsi dari produk itu bisa kita tulis secara detail ya. Misalkan kalau pakaian itu bahannya dari apa, kainnya, ukurannya berapa, warnanya gimana, dan sebagainya, itu bisa kita tulis lebih detail di deskripsi, sehingga konsumen itu bisa lebih jelas lagi mengetahui tentang detail produk itu. Nah, ini adalah katalog. Nah, cara mempromosikan pun juga sangat mudah katalog ini ya. Jadi ketika kita sedang chat, baik itu di grup maupun langsung ke pribadi, misalkan di grup ya,
kita pengen promosi tentang produk kita di grup, maka kita tinggal nge-share katalog ini yang sudah kita siapkan. Nah, kita pilih katalog, kemudian kita share. Misalkan kita pengen nge-share satu, udah, tinggal kita share, sudah tercantum nama, harga, dan kalau orang pengen melihat lebih detail tinggal klik tulisan lihat, maka nanti sudah detail. Atau kita pengen nge-share langsung 3, kita pilih, kemudian kita share. Nah, sudah, sehingga kita tidak bingung-bingung lagi cari gambarnya, bikin keterangannya, deskripsinya secara terus-menerus. Nah, ini akan ribet. Makanya dengan katalog ini kita sangat dipermudah, dan ini adalah kayak toko online gitu, kayak website, tetapi ini berada di WA. Sehingga orang pun ketika ingin melihat produk-produknya ya tinggal melihat di katalog ini. Jadi begitu masuk, atau misalkan orang pengen melihat detail produk kita ya, ini produknya orang lain misalkan, kita lihat. Nah, kita tinggal melihat di katalognya. Jadi fasilitas ini sangat-sangat powerful ya kalau menurut saya. Di dalam katalog itu pun setiap katalognya itu bisa dimasukkan beberapa gambar, bukan hanya satu gambar ya. Maka inilah kelebihannya ya, ketika kita bikin katalog. Dan ini bisa dimasukkan atau dibuat banyak sekali ya data produk kita di sini, bukan hanya 10 atau 20 katalog jumlahnya, tapi bisa sampai ratusan. Jadi produk kita itu misalkan ada ratusan produk, ya bisa kita masukkan semuanya lebih detail, secara detail di katalog ini. Nah, ini keunggulan dari WA Business dengan fasilitas katalog ya. Kemudian fitur yang selanjutnya adalah pesan di luar jam kerja. Nah, seperti yang kita ketahui tadi bahwa di profil kita itu kan dicantumkan jam kerja. Nah, pada saat ada orang yang mengirimkan pesan ke kita di luar jam kerja, maka kalau misalkan kita itu pengen menghidupkan jawaban secara otomatis, nah kita tinggal menulis jawaban apa yang pengen kita berikan kepada orang ketika mereka mengirim di luar jam kerja. Tapi kalau misalkan kita tidak pengen, ya sudah, kita matikan saja ya kirim pesan ini. Tapi kalau misalkan kita pengen secara otomatis nanti akan menjawab, misalkan jawabannya bisa macam-macam ya, bisa kita tulis sesuai dengan keinginan kita sendiri. Misalkan jawabannya adalah, maaf kami sudah tutup, ada pesan apa, silahkan ditulis, insya Allah misalkan besok akan kita tindak lanjuti dengan segera, ataupun apapun kalimatnya itu nanti tergantung dari keinginan kita yang bisa kita tuliskan di sini ya. Ini pesan di luar jam kerja. Kemudian ada salam. Nah, salam ini berfungsi ketika ada orang yang baru pertama kali chatting dengan kita, atau orang yang sudah 14 hari lebih tidak pernah chatting dengan kita, maka akan dijawab secara otomatis oleh salam ini. Ini juga bisa kita pilih mau kita hidupkan atau tidak ya. Kalau kita hidupkan ya kita tulis salamnya apa. Misal, kalau di sini ya saya tulis terima kasih telah menghubungi Musafa Retail dan seterusnya. Nah, ini jawaban salam yang otomatis selama WA kita itu online ya. Kalau pas WA kita, HP kita mati, ya otomatis tidak bisa menjawab secara otomatis. Jadi selama kita online, maka ketika ada orang mengirimkan pesan, orang itu baru pertama kali chatting dengan kita atau sudah 14 hari tidak pernah chatting,
akan dijawab secara otomatis. Ini salam. Kemudian yang selanjutnya fiturnya yaitu balas cepat. Fungsi dari balas cepat ini adalah ketika kita itu sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang sama dan butuh jawaban yang sama, maka kita cukup menuliskan jawaban-jawaban yang sama itu dibalas cepat, kemudian kita simpan, sehingga ketika ada pertanyaan itu kita tinggal ambil, kemudian kita kirimkan. Nah, contoh yang paling sering kita itu mungkin mendapatkan pertanyaan adalah permintaan nomor rekening ketika orang mau transfer. Ya sudah, kita tulis di jawaban cepat ini, balas cepat ini ya, kita tuliskan nomor rekening kita. Oh, ini sudah ganti ya, bukan Mandiri lagi, sudah BSI, Bank Syariah Indonesia ya. Kita simpan ya. Maka pada saat kita mau mengirim jawaban itu ya, kita tinggal ambil di sini, jadi di chattingan itu dengan cara garis miring. Nah, nanti akan muncul balas cepat yang sudah kita simpan, kita bikin tadi. Tinggal kita pilih. Ini sudah. Nggak perlu harus nyari mana ya buku nomor rekening, nomornya berapa ya, ngetik ulang nggak perlu. Misalkan kita mau menjawab pertanyaan dari konsumen, bagaimana sih? Atau berapa harganya, misalnya saya ada orang yang bertanya tentang pekerjaan kita dan butuh jawaban yang detail. Nah, sudah kita siapkan. Nah, ini contohnya. Misalkan ada lain lagi ya, kita tinggal pilih. Nah, ini jawaban-jawaban ini tinggal kita simpan, kemudian kita pilih di sini, kita simpan. Nah, ini sangat membantu kita mengurangi tenaga dan pikiran kita kalau kita sudah menyimpan jawaban-jawaban itu di balas cepat. Ini salah satu keunggulan dari fitur balas cepat ya. Kemudian label. Nah, label ini fungsinya untuk memberikan tanda atau mengumpulkan chattingan-chattingan sesuai dengan label masing-masing. Misalkan ada pelanggan baru yang baru nanya-nanya, ya sudah kita masukkan saja chattingan itu, orang itu di pelanggan baru. Misalkan kita pilih ya. Jadi ketika kita sudah ada, maaf ini, nah, kita masukkan ke, kita labeli ya, kita labeli, masukkan ke pelanggan baru. Atau misalkan si pelanggan itu mau kita masukkan sebagai orang yang pesan baru, bisa dipilih dua-duanya, bisa salah satunya. Atau dia sudah pesan baru tapi belum dibayar, kita nunggu pembayarannya, ya sudah kita kasih kode di sini. Kemudian kita simpan. Maka pada saat kita mencari siapa sih orang-orang yang sudah pesan tetapi belum bayar, ya udah kita tinggal ngelihat di sini di label itu. Oh, ada satu orang gitu. Atau mungkin ada yang sudah bayar. Nah, misalkan ini sama saja ya, ini kita pilih, kita labeli, dia sudah bayar, ya sudah kita kasih tanda, kita rubah ya, pesanan baru, dia sudah bayar, kemudian kita simpan. Atau dia misalkan sudah selesai, sudah kita kirim barangnya, sudah dibayar, ya sudah kita masukkan di sini. Dan ini sekaligus bisa menjadi database kita. Jadi label ini bisa kita fungsikan menjadi database kita untuk konsumen-konsumen yang sudah pesan, yang baru mau pesan, atau yang baru tanya-tanya ke kita.
Kita tinggal mencari konsumen-konsumen yang sudah pesan ke kita siapa saja. Nah, ini data-data ini sangat penting untuk mengembangkan bisnis kita selanjutnya. Termasuk misalkan kita punya relasi supplier, siapa saja suppliernya. Nah, nanti kita masukkan saja mereka itu di data label supplier. Ini juga bisa kita tambahkan label baru, misalkan ya, kita mau bikin label apa, teman dekat misalkan, ya sudah kita tulis teman dekat, kita bikin label teman ya. Oke, nah, udah. Nah, muncul di sini teman. Nah, mau kita tambahkan berapapun bisa. Jadi fungsi label ini sangat cocok sekali untuk menyimpan database kita terkait dengan pelanggan kita, mitra kita, dan lain sebagainya ya. Nah, ini label. Kemudian fitur yang selanjutnya di WA Business ini kita juga diberikan fasilitas tautan pendek. Jadi kalau lihat kode QR itu di WA biasa juga ada ya. Tapi kalau tautan ini, nah ini yang tidak ada di WA biasa. Tautan ini bisa kita bagikan. Misalkan ingin kita bagikan di grup ya. Tinggal kita klik, kita kirimkan. Nah, ini tautan kita. Ya, perhatikan ya, ini adalah tautan WA kita. Ketika orang itu melihat kemudian diklik begini, maka akan lari ke WA kita, ke chattingan WA kita ya. Kemudian fitur yang selanjutnya, WA Business ini bisa dikaitkan, dilinkkan dengan Facebook dan Instagram yang kita miliki. Jadi ketika kita itu punya Facebook, punya Instagram ya, nah di Facebook dan Instagram itu bisa kita linkkan dengan WA Business kita, sehingga orang ketika mau komunikasi dengan kita dari Facebook atau Instagram itu begitu diklik nanti lari ke WA kita. Nah, ini bisa. Selain itu juga kita bisa mengiklankan WA kita itu di Facebook terkait dengan Facebook yang kita miliki tadi. Nah, itu beberapa fitur yang ada di WA Business yang tidak ada di WA biasa. Sehingga saya sarankan memang sebaiknya kita pindah ke WA Business atau bermigrasi. Karena apa? Sama-sama gratis, tetapi memiliki fasilitas yang jauh lebih banyak, jauh lebih powerful ya dibandingkan dengan WA biasa. Saya kira itu pembahasan pada video kali ini. Untuk selanjutnya nanti akan kita bahas lebih detail di video-video berikutnya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.